kita melihat beberapa generasi di dalam Natal ini. Salah satunya tentu saja yang paling muda adalah Mary, ya. Itu mungkin generasi Z, Gen Z. Dan kita bicara tentang Yesus, generasi Alpha, ya. Kalau kita lihat generasi sekarang. Tetapi juga ada baby boomer, yaitu Hannah dan Simeon. Dan juga ada generasi X, mungkin yaitu Zakaria Elizabeth. Tapi saya mau bicara tentang the working force. Kenapa? Yaitu datanglah tentara malaikat memberikan puji-pujian, choir dari sorga kepada para gembala. Saudara, kita tahu Yesus menyebut dirinya, I am the good shepherd. Actually, the good and the shepherd. The shepherd. Gembala aku, Yesus. Karena itu saudaraku, dan juga dia dilahirkan, jangan lupa saudara, kenapa begitu mudah para gembala menemukan Yesus? Dia ada, yaitu saudaraku di Menara Domba. Ya, Migdal Eder itu adalah satu tempat khusus di mana semua domba di sana tidak untuk sate kambing, tetapi untuk persembahan di Bait Allah. Dan harus dipastikan yang lahir ini tidak ada cacatnya, tidak ada tulangnya yang patah, tidak ada yang besar sebelah, panjang sebelah, tidak. Harus perfect. Dan di sanalah Sang Mesias dilahirkan. Saudara mungkin saudara bisa mengerti pada akhir tahun ini, saudara mungkin hadapi seperti para gembala itu, menjaga di waktu malam. Mungkin di malam buat saudara, mungkin ada kesulitan yang saudara hadapi, tapi jangan lupa apa yang dinyanyikan oleh para malaikat pertama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nama Tuhan El Elyon, the highest God, ya. Allah yang paling maha tinggi, El Elyon. Tetapi saudaraku, kemuliaan itu bukan cari di bumi ini, apalagi buat diri sendiri. Tapi kemuliaan bagi Allah. Akibatnya adalah Tuhan memberikan shalom, damai sejahtera yang kita cari itu. Yaitu bagi siapa yang berkenan kepadanya. Terjemahan yang berkata, goodwill toward men. Setiap orang yang punya goodwill pasti berkenan pada Tuhan. Karena segala berkat dan segala perintah Tuhan adalah untuk kepentingan manusia. Saudaraku, ini mewakili generasi XYZ. Mungkin ini saudara in the working force. Mungkin saudara sedang seorang ibu rumah tangga. Dan saudara sedang mengalami malam hari. I give you good news. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. In the city of David. In the Bethlehem. Bethlehem bukan cuma rumah roti. Bethlehem itu adalah the city of the warrior. Saya orang Surabaya, saya bangga. Sebab kota pahlawan, saudara ya. Sebab akan ada kota kerupuk, ya, kota udang. Tetapi Bethlehem adalah the city of the warrior. Karena itu, Yudas mengira Yesus akan melawan kepada Pontius Pilatus. Tapi Yesus datang dengan kasih yang pertama. Tetapi yang kedatangan yang kedua, dia tidak lagi datang dengan keledai berwarna putih. Dengan maksud damai, dia datang dengan kuda berwarna putih untuk menghakimi dan menghukum hari-hari ini. Begitu banyak serangan kepada Israel dan sebentar lagi kepada Kristen. Dan dikira Tuhan diam aja. God is not to be mocked. Tuhan tidak untuk yaitu dipermalukan. Karena itu telah lahir bagimu. Luar biasa. Mungkin banyak orang mengerti ini. Tetapi bagimu dan bagiku telah lahir Kristus Juru Selamat. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. God bless you. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Kita beribadah di penghujung tahun. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk kita boleh memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan, Kau menyertai kami, Kau memberkati kami. Bahkan hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu
Untuk kami boleh membawa korban syukur kami kepadamu. Untuk kami boleh membawa puji-pujian kami, pengagungan kami hanya bagi Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak dimasyurkan. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami bersepakat dengan hamba-hambamu, dengan jemaatmu semua. Kami memberkati bangsa kami, negeri kami, para pemimpin yang ada di bangsa ini. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Berkati juga kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, lawatanmu terjadi atas kota ini. Blessingmu Tuhan kau curahkan atas kota di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah melalui kehidupan kami boleh berdampak bagi mereka. Boleh menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan akan dipermuliakan. Berkati gerejamu Tuhan, berkati pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin, berkati gembala rayon kami, berkati gembala sidang di tempat ini, para hamba-hamba Tuhan, para pekerja-pekerja Tuhan, bahkan setiap jemaatmu Tuhan, lawat dengan kuasa-Mu. Bahkan hari ini Tuhan, kami mengalami pesta raja di tempat ini. Hari ini kami bersuka cita, sebab Yesus yang lahir sebagai raja di atas segala raja. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Kau yang berkuasa atas hidup kami. Kau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Pengharapanku, ku percaya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh
Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Sebab dahsyat apa yang Kau buat bagi kami. Ajaib apa yang Kau buat bagi kami. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mau meninggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa Raja kita mulia? Amin. Haleluya. Hey. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal,
Haleluya. Yesuslah Raja, amin. Sebab hanya bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala hormat syukur. Hey. Kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah bagi Dia. Sorak-sorai, hai umat Tuhan, kudus nama-Mu, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Hey. Surga bumi sujud menyembah di hadapan Tuhan, amin. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Hadirmu di hidup
Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Berkatamu Tuhan, segalanya bagi kami. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku. Kau yang terutama bagi kami. anugerah-Mu Tuhan. Anugerah
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, katakan kasih dan sayang-Mu. Haleluya. kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Berikan sorak-sorai sebab Tuhan yang kita sembah, Dia ada di tempat ini. Dia yang layak ditinggikan dan Dia adalah Allah yang siap untuk memberkati setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan, di mana kami boleh beribadah. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, atau juga karena rencana kami ada di tempat ini. Tapi semata-mata Tuhan yang menganugerahkan kepada kami. Amen. Engkau bawa kami ada di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk meninggikan Engkau, untuk menerima anugerah-Mu. Dan Amen. Engkau yang dipermuliakan. Dan kami percaya apa yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Dan kami siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu di sore malam hari ini. Kami berdoa, Roh Kudus, kami mohonkan kehadiran-Mu. Siapapun kami yang ada di ruangan ini, tanpa terkecuali, dari yang anak-anak sampai yang usia lanjut, layani setiap kami pribadi lepas pribadi dengan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang mengajar kepada kami, memberikan kepada kami pemahaman akan firman Allah yang akan kami dengar bersama-sama di sore malam hari ini. Kami menyerahkan seutuhnya, Roh-Mu bekerja, berkati dengan firman-Mu, berkati dengan kuasa-Mu di sore malam hari ini. Dan kami percaya ketika Engkau bekerja di tempat ini, tidak ada satu kuasa pun yang layak hadir di tempat ini, yang akan mencuri berkat Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Iya. Saya bersyukur kalau sore malam hari ini kita bisa ada di tempat ini. Sekali lagi hanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Katakan berkati bahwa kita bukan karena kuat kita, bukan karena kita mampu, tapi karena hanya oleh anugerah Tuhan. Dan sebelumnya
kami memperkenalkan diri. Ya, dan ini baru pertama kali kami ada di kota Bondowoso. Ya, nama saya Bapak Yusak Cahyono. Ya, kami adalah keluarga dari Jogja dan saya pribadi adalah adik dari di sini apa Ibu Gembala atau Ibu dari Ibu Pris gitu ya. Kalau dari kami biasanya menyebutnya Bapak Ibu Gembala gitu ya. Kalau di sini mungkin apakah sama ya. Saya adalah adik dari Ibu Pris, Ibu Gembala yang ada di tempat ini dan kami sekeluarga bersyukur bisa bersama-sama di tempat ini di sore malam hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami melayani di kota Jogja, memang kami masih membantu pelayanan di kota Jogja, di salah satu gereja di kota Jogja dan kami memang belum mengembalakan saya pribadi. Tetapi menjadi kerinduan kami ketika masih ada orang-orang yang punya kerinduan untuk berhimpun di rumah Tuhan, itu menjadi sukacita kami. Ya, bukannya sukacita seorang gembala, tapi sekalipun saya masih melayani, membantu sebuah pelayanan, saya sangat bersukacita ketika masih ada orang-orang yang antusias untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Ya, dan sore malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan sebuah tema yang namanya jalan buntu. Ya, ketika kita sedang ada di dalam sebuah perjalanan, dan saya percaya nggak ada satu orang pun yang bisa mengerti perjalanan yang akan kita lewati ke depannya akan seperti apa. Nggak ada satu orang pun yang akan tahu. Apalagi ketika kita di dalam perjalanan, ada yang namanya di mana kita menemukan ada kesulitan, ada persoalan, dan endingnya adalah ketika jalan buntu. Apa yang muncul sebagai manusia yang normal, yang muncul di dalam kehidupan kita, ketika kita menemukan jalan-jalan buntu dalam kehidupan kita. Setiap kita mungkin pasti berbeda. Suatu saat Bapak Ibu Saudara, ketika saya bersama dengan keluarga ya dari Jogja akan kembali ke kota Malang, berlibur, dan waktu itu ya seperti bulan-bulan inilah, bulan Desember. Karena liburan kami memang lebih banyak bisa bersama dengan keluarga itu kalau bulan Desember. Di dalam perjalanan ada salah satu jemaat di Jogja mengadakan sebuah acara di kota Solo. Ya, mengadakan sebuah acara di kota Solo dan kami diundang untuk hadir di sana mendoakan salah satu usaha yang ada di sana. Kami datang ke Solo dan Solo bagi saya itu adalah kota yang jarang kami kunjungi. Asing buat saya. Dan kalau tempat itu asing, biasanya menurut Bapak Ibu Saudara enaknya perjalanan itu kita jalani ya sudah pokoknya jalan saja. Atau kita membuat sebuah perencanaan, tujuan kemana, mau kemana dan mau kemana. Nah saat itu setelah selesai acara, saya ngobrol dengan istri, ini mau lewat mana ya? Bingung, karena istri saya juga jarang pergi, jarang keluar dan jarang ke kota Solo. Bingung akhirnya. Ya sudah, karena sudah zamannya canggih, pakai apa Bapak Ibu? Pakai apa? Maps, Google Maps. Ya saya pakai itu. Kalau sudah keluar dari Solo, saya sudah aman. Saya cuman searching, karena dari kota Solo, saya coba searching mengarah ke daerah yang namanya Palur. Saya searching, saya ketik Palur. Muncullah rute yang harus ditempuh. Oke, saya jalani. Lama-kelamaan sudah mulai rasanya apa? Gelisah. Waduh, bingung gitu ya. Mungkin pasti Bapak Ibu Saudara menebak. Kira-kira apa akhirnya? Kesasar. Iya, kesasar. Setelah ngerti kalau ini kesasar, map mengarahkan ke daerah di mana di situ ada area tempat tentara-tentara, ya wilayah yang terlarang.
Saya nggak tahu kalau udah daerah itu apakah seenaknya orang bisa melewati. Daerah terlarang. Akhirnya kita bingung. Ya sudah, karena memang tidak menemukan jalan. Jalannya buntu, melewati sawah-sawah, buntu. Akhirnya kita berpikir, ya sudah, kita putar kembali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika itu yang saya hadapi, saya, ya maaf kata, ini saya ya, ini saya. Muka saya itu, apa namanya? Mangkel. Menggerutu. Akhirnya carilah putar. Ya nggak ketahuan. Kalau namanya daerah yang terlarang di situ ada pal-pal pembatas gitu ya. Kalau pal-pal pembatas itu kan kecil, pendek. Nggak salah jadi sasaran. Kenapa? Karena waktu saya putar itu mobilnya nyenggol. Nggak salah loh, ini palnya sudah dari dulu ada di situ. Tetapi bisa kena sasaran. Muncullah watak asli kita ketika ada jalan buntu yang kita harus hadapi. Nah saya nggak tahu. Di dalam perjalanan-perjalanan kita mungkin ada banyak yang buntu yang kita temukan. Usaha mungkin sudah mulai menurun. Kesehatan, apalagi mungkin jangan dipikir yang orang kurang sehat itu adalah orang yang usianya 70 tahun ke atas. Umur 30 pun, 40 pun bisa kesehatannya menurun. Yang sekolah, kuliah, terbentur dengan yang namanya skripsi gak selesai-selesai, bisa menjadi sebuah seolah-olah ini jalan buntu yang saya harus hadapi. Seringkali muncul manusianya kita. Kadang-kala kita menggerutu, kadang-kala kita menyalahkan, kadang-kala kita marah. Itu yang terjadi, itu saya. Kalau di tempat ini mungkin Bapak Ibu Saudara ketika menemukan itu pasti, waduh, ya puji Tuhan, bersyukur, amin. Loh, amin. Kita harus belajar untuk hal ini. Itu realita yang harus kita kadang ketemui, jalan-jalan buntu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita coba melihat sebuah peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Belum lama bangsa ini keluar dari Mesir. Dari tempat yang namanya kita tahu, tempat perbudakan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa ini. Ada banyak mujizat, ada banyak pertolongan yang Tuhan kerjakan kepada bangsa ini. Belum lama mereka keluar. Kita coba lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Ayatnya cukup panjang. Saya maaf harus membawa kacamata karena mata saya harus disambung. Ya. Dari pasal yang ke-14, kitab Keluaran ini dari ayat yang pertama, ya tentunya satu pasal ini, tapi saya akan coba ambil Bapak Ibu Saudara dari ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Nanti kalau Bapak Ibu di rumah bisa membaca dari ayat yang pertama sampai ayat selanjutnya, satu pasal di pasal ke-14 kitab Keluaran. Di dalam ayat ke-10 dikatakan, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Belum lama mereka keluar dari Mesir. Di mana setelah perjalanan yang ditempuh, mereka dibawa kembali. Firman Tuhan berkata, suruh mereka kembali berbalik dan berkemah di tepi, di dekat laut Teberal. Siapa di sini anak-anak muda yang suka berkemah? Coba angkat tangan, yang suka berkemah. Gak ada anak-anak muda? Wah, kami di kota Jogja ada begitu banyak pantai, laut. Kalau sore hari, itu menjadi tempat yang sangat menyenangkan ketika banyak orang berkumpul, mendirikan sebuah tenda-tenda, menyambut terbenamnya matahari. Tempat yang menyenangkan, tempat yang begitu asik untuk mereka ada di sana. Nah, firman Tuhan berkata suruh mereka kembali
berbalik kembali dan berkumpul dan berkemah di dekat laut. Itu yang firman Tuhan perintahkan. Seharusnya itu menjadi tempat yang menyenangkan. Tetapi kita lihat di dalam ayat yang kita baca, orang Israel di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, lalu sangatlah ketakutan. Ketika mereka ada di sana, berkemah di sana, tempat yang seharusnya menyenangkan, ketika melihat yang namanya Fir'aun, mereka menjadi takut. Bukannya sekedar melihat Fir'aun dan tentaranya dan rakyatnya. Kenapa? Ketakutan mereka semakin lebih lagi. Dikatakan mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Ketika mau melarikan diri dari Fir'aun, gak bisa. Kenapa? Karena di depan yang dia harus hadapi adalah laut. Sangat mustahil untuk mereka bisa menghindar dari persoalan. Boleh saya katakan sedang menemukan jalan buntu orang Israel pada waktu itu. Muncullah. Seperti dikatakan tadi. Orang Israel mereka berseru kepada Tuhan. Orang Israel berseru kepada Tuhan. Nah, ini yang sering kali muncul di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika ada rasa takut yang menguasai di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang bisa melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Boleh enggak takut? Boleh enggak Bapak Ibu Saudara? Boleh enggak takut? Bisa enggak takut? Bisa. Boleh? Boleh. Enggak ada yang melarang. Tetapi ketika kita dikuasai dengan yang namanya rasa takut. Sekali lagi itu yang membuat orang Israel berteriak, berseru. Tetapi yang dia suarakan bukan seruan yang berdoa meminta pertolongan Tuhan. Harusnya seruan mereka, teriakan mereka meminta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tetapi dikatakan seruan, teriakan mereka kepada Tuhan karena sebuah amarah, persungutan yang dia lakukan, yang mereka lakukan. Dan itu yang seringkali muncul dalam kehidupan. Seperti yang saya katakan tadi, pengalaman saya. Ketika ada jalan buntu, hati tidak senang. Hati mulai susah. Ada banyak orang yang bisa terdampak ketika kita sedang ada di dalam jalan-jalan yang buntu. Seringkali kalau kita sebagai bapak-bapak yang biasanya mengendarai kendaraan, kalau ada persoalan, anak yang gak tahu bisa apa? Kena marah. Istri yang gak ngerti juga bisa kena marah. Betul? Ketika kita sedang menghadapi jalan buntu, semua bisa terjadi. Nah, mereka berteriak, mereka berseru. Tapi bukan untuk berdoa kepada Tuhan. Bukan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi melampiaskan kemarahan. Itu yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita. Yang membuat mereka, sekali lagi bukan hanya melihat Fir'aun. Tetapi ketika ada jalan buntu yang harus dia temui. Ada jalan buntu yang harus mereka lihat. Saat itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat mungkin hal yang wajar, mereka marah, mereka bersungut. Tetapi ketika itu sudah mulai menguasai kemarahan, persungutan, itu yang berdampak. Sehingga ketika mereka melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sebuah kisah yang sama yang dilakukan oleh orang Israel di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan yang ke-14 ayat yang pertama dan yang kedua. Enggak jauh berbeda, tetapi kasus yang berbeda tetapi reaksinya yang sama dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu.
Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ternyata jalan buntu itu bisa membuat orang punya sesuatu yang seharusnya bukan itu yang Tuhan mau, tetapi bisa muncul. Ketika 10 pengintai yang memberikan informasi yang kurang baik kepada bangsa Israel, mereka mulai ketakutan, mereka mulai cemas, dan mereka berpikir gak mungkin memang mereka harus masuk, gak mungkin mereka akan melawan menghadapi orang Kanaan. 10 pengintai memberikan informasi kabar berita yang seperti ini, 2 yang memberikan kabar berita yang lain kalah voting. Orang Israel melihat tidak mungkin, gak usah ke sana, gak usah maju, itu jalan buntu. Orang Israel marah, orang Israel bersungut-sungut, mereka semuanya dikatakan berteriak kepada Musa dan Harun. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sedang dikuasai yang namanya rasa takut karena jalan-jalan yang buntu yang dia temui. Padahal seperti saya katakan tadi, belum lama meninggalkan Mesir, berjalan mengarah ke Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Di tengah perjalanan belum lama, mereka sudah lupa apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Nah, seharusnya kan ada lagu begini yang seharusnya tertanam di dalam pikiran mereka. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Harusnya itu yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel setiap kali mereka menemukan kesulitan. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan begitu banyak dalam kehidupan mereka. Dengan mudah dilupakan. Malah kadang-kala orang membuat lagu ini menjadi aneh. Ya, ada orang yang berkata, ku takkan lupa kesalahannya. Itu yang sering kali dinyanyikan. Kesalahan orang tidak bisa dilupakan. Apalagi, maaf kata, ada orang yang mengatakan, ku takkan lupa hutangnya. Wah, yang gak baik-baik susah dilupakan. Tetapi yang baik-baik apa yang Tuhan sudah lakukan? Mesir dihukum, mereka diberi makan, mana diberi daging. Ketika mereka menemukan jalan buntu, mereka melupakan kebaikan Tuhan. Dan mereka berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir. Lebih baik kami mati di Mesir. Lebih baik kami mau menjadi budak orang Mesir, tidak apa-apa. Loh, itu yang dikatakan oleh mereka, oleh orang-orang Israel. Apakah ini bisa muncul dalam kehidupan saya dan saudara? Ketika ada jalan-jalan buntu yang kita temui. Seharusnya ketika itu terjadi, ketika jalan-jalan buntu ada dalam kehidupan kita, itu memberikan kepada kita, seharusnya membawa kita untuk menjadi orang-orang yang mau merendahkan hati. Datang mencari Tuhan. Ketika jalan-jalan buntu yang memang harus kita temui, seharusnya membawa kita menjadi orang-orang yang mau mengoreksi diri kita. Dan terlebih menjadi orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Berseru, tetapi kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berseru, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita berseru, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang seharusnya yang Tuhan mau. Makanya di salah satu ayat dikatakan, supaya aku ingin menguji, supaya aku itu ingin mencoba.
Apakah kamu taat ketika diperhadapkan dengan jalan-jalan yang buntu? Itu yang Tuhan. Tadi pagi firman Tuhan berkata ujian itu untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang akan terus bertumbuh. Yang akan terus menjadi orang-orang yang bertumbuh sebagai pribadi-pribadi yang punya karakter yang baik. Itu yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu? Mengingatkan kepada kita. Kalau mereka bersungut, mereka melupakan Tuhan, mereka karena jalan buntu, mereka takut, mereka marah. Tapi bagi kita menjadi sebuah pelajaran. Ketika kita melakukan itu, ketika rasa takut menguasai hidup kita, saya membaca Tuhan berdiam diri. Pertolongan itu tidak ada dalam hidup mereka. Pertolongan dari Tuhan tidak terjadi. Itu yang bisa muncul dan itu yang dialami oleh orang Israel. Nah, jalan buntu biar itu mengingatkan kepada kita, mengajar kepada kita untuk memiliki hati yang siap mendekat, berharap dan merendahkan hati mencari Tuhan. Jangan dikuasai dengan rasa takut ketika ada jalan-jalan buntu. Dan yang kedua, ketika jalan buntu, ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan beserta kita. Amin. Sekalipun ada jalan buntu, kita harus ingat, ada Tuhan yang tetap menyertai kita. Nah, orang Israel sebenarnya diharapkan oleh Tuhan, apapun yang terjadi, ikuti cara Tuhan. Taati bagaimana Tuhan memimpin, menuntun mereka. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Tuhan tahu kalau mereka mengalami kesulitan. Tuhan mengerti kalau mereka sedang mengalami kesukaran. Tuhan tahu kalau mereka sedang menghadapi laut. Tuhan tahu kalau mereka sedang dikejar oleh Firaun. Tuhan tahu bahwa mereka sedang diancam. Tuhan tahu. Kenapa? Ya karena Tuhan memang menyertai. Tuhan ada bersama dengan mereka. Nah ini yang seringkali mereka tidak menyadari. Orang Israel tidak menyadari ketika yang dia lihat adalah jalan yang buntu. Mereka tidak sadar kalau Tuhan menyertai mereka. Nah bentuk penyertaan Tuhan mungkin kita bertanya, loh bagaimana Tuhan terlihat menyertai? Nah kalau kita melihat di dalam ayat ke-19 Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Berkata demikian, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Nah ini sebagai bukti bahwa Tuhan itu menyertai, Tuhan ada bersama dengan mereka. Kalau kita melihat, kok kayaknya mustahil? Kok kayaknya gak masuk akal? Saya katakan, iya benar, memang tidak masuk akal. Tetapi itu yang Tuhan lakukan buat kita, amin. Seringkali Tuhan mengerjakan, menolong kita, menyertai kita dengan cara-cara yang tidak bisa kita nalar dengan pikiran kita. Tetapi itu Tuhan lakukan buat kita. Tuhan kerjakan buat kita. Malaikat awalnya berjalan di depan. Bersyukur loh Bapak Ibu Saudara, malaikat itu tidak egois. Kalau seandainya malaikat itu egois, masa bodoh yang ada di belakang. Pengennya yang penting orang Israel cepat sampai ke Kanaan. Dia terus berjalan di depan. Tetapi malaikat yang Tuhan kirimkan sebagai bukti penyertaan Tuhan. Bukanlah malaikat yang egois. Ketika orang-orang yang ada di belakang sana takut, malaikatnya dikatakan tadi apa? Pindah ke belakang. Menjaga, memberikan rasa nyaman kepada mereka-mereka yang takut yang ada di belakang. Itu bukti. Malaikat diberikan sebagai bukti penyertaan Tuhan kepada kita. Dan dikatakan ada tiang awan dan tiang api. Saya berpikir sebegitunya
Tuhan setia menyertai umat Israel pada waktu itu. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Tiang awan siang hari berapa jam? Siang hari berapa jam? 12 jam. Malam hari berapa jam? 12 jam. Boleh saya katakan penyertaan Tuhan itu non-stop buat orang Israel pada waktu itu. Tetapi ya, karena jalan buntu yang dia lihat, yang mereka lihat, mereka tidak bisa menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu diberikan, dia ada. Boleh saya katakan tidak terhitung waktu. Setiap saat ada bersama dengan mereka. Tapi itulah jalan buntu, ketakutan yang menguasai mereka. Sampai tidak menyadari ada Tuhan yang menyertai. Nah saya berharap Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ini pun terjadi dalam kehidupan kita. Ketika jalan buntu kita berpikir, kayaknya aku harus hadapi sendiri. Mana Tuhan? Mana Tuhan yang katanya menyertai? Saya katakan tadi, Tuhan memang tidak bisa dipikirkan dengan akal kita di dalam menyertai kita. Tetapi itu Tuhan lakukan untuk menyertai kita. Tiang awan dan tiang api, non-stop Tuhan berikan untuk menyertai dan menuntun kehidupan kita. Nah, seperti tadi pujian tadi pagi, saya senang sampai di titik terendah kita. Di mana titik terendah kita saat ini? Yang paling terendah, pujian mengatakan Tuhan ada. Amin. Dia ada untuk apa? Menyertai dan mengangkat kita. Itu janji Tuhan. Nah, orang Israel tidak menyadari akan hal itu. Percayakah kita? Sekalipun jalan buntu yang kita hadapi, ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia ada menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita. Seperti tadi bagi menjadi pengalaman kami sekeluarga. Di awal pernikahan kami, Tuhan anugerahkan buah hati. Ternyata tidak bisa panjang kami bisa bersama-sama. Di usia kelahirannya yang keempat hari, dia lebih dahulu meninggalkan kami. Dia pulang, dia dipanggil Tuhan. Itu menjadi sebuah pengalaman. Saat itu kami sebagai hamba Tuhan, rasanya terlalu berat untuk bisa menghadapi. Melewati itu bukan perkara yang mudah. Saya coba sharing, saya coba bertanya, saya coba mencari sebuah solusi. Bahwa apa yang dikatakan oleh dokter itu salah. Tapi beberapa dokter berkatakan hal yang sama. Bagi kami itu bukan hal yang mudah. Tetapi kami mendapatkan kekuatan. Akhirnya ya sudah, kita lebih menyerah. Tuhan, Engkau punya rancangan yang terbaik. Apapun yang Tuhan anugerahkan, apapun yang terjadi, Engkau tetap ada. Dan itu yang membuat kami, lalu kami sharingkan dengan Bapak Gembala kami. Kami diajak berdoa. Tuhan, dikatakan Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik buat setiap kita. Seandainya pun yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap selalu ada, menyertai dan memberi kekuatan. Orang Israel menjadi sebuah pembelajaran. Jangan sampai kita tidak menyadari, apalagi jangan sampai kita tidak percaya bahwa Tuhan enggak menyertai kita ketika ada jalan-jalan buntu yang harus kita lewati. Orang Israel berpikir enggak ada Tuhan. Padahal dikatakan di ayat ke-19 tadi, Dia ada menyertai. Malaikatnya diutus, tiang awan, tiang api ada bersama dengan mereka untuk menjaga dan memelihara. Ada penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika ada jalan buntu, tetap ada jalan keluar. Setiap ada jalan buntu, pasti ada jalan keluar. Amin. Setiap kita menemukan dan menghadapi jalan buntu, pasti ada yang namanya jalan keluar.
Mungkin kita sedang saat ini seperti orang yang sedang berjalan di sebuah labirin. Atau sedang berjalan di tempat permainan yang namanya rumah kaca. Saya berpikir mudah berjalan di rumah kaca. Ya. Karena saya belum pernah, saya berpikir mudah. Tapi ternyata berapa kali kepala itu terbentur dengan kaca. Ternyata enggak mudah. Perjalanan kita mungkin sama, enggak berbeda. Seperti sedang berjalan di tengah-tengah labirin yang enggak tahu jalan keluarnya di mana. Seringkali kita salah mengambil jalan yang kita ambil. Yang menurut kita benar, yang menurut kita ternyata salah. Tetapi yang saya yakini, setiap ada jalan buntu, pasti tetap ada jalan keluarnya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu menjadi keyakinan saya. Apapun dan seberat apapun dan sesulit apapun, setebal apapun jalan buntu yang kita hadapi, ada jalan keluar. Nah, bagaimana jalan keluar yang Tuhan kerjakan? Dikatakan, cara Tuhan untuk membuat jalan keluarnya dengan jalan yang tak terpikirkan oleh manusia. Itu yang Tuhan kerjakan. Yang tak pernah bisa dimengerti oleh manusia. Jalan keluar yang Tuhan buat. Nah, seperti apa? Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Cara Tuhan yang gak masuk akal begini, ketika jalan buntu, depan laut, belakang Firaun dan orang Mesir yang sudah siap, bukan punya rencana yang baik. Orang-orang Mesir bukan punya rancangan yang menyenangkan buat orang Israel. Rancangannya adalah untuk membunuh, membinasakan orang Israel. Di depan jalan buntu. Tuhan berkata, cara Tuhan yang tak terpahami, yang tak terpikirkan oleh kita. Dikatakan, kamu berdirilah tetap dan lihat. Artinya apa? Kita hanya disuruh apa? Berdiam diri. Dikatakan berdiri tetap. Berdiri tetap itu ya kayak tetap. Kalau begini aja berdiri tapi bergeser. Tapi Tuhan berkata berdiri tetap. Lihat. Kadang-kadang cara Tuhan tidak pernah bisa dimasukkan akal kita. Lihat. Hanya disuruh menonton. Cara Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita hanya disuruh untuk menonton. Loh, kadang gak masuk akal Tuhan. Kita hanya disuruh menonton. Tuhan buka jalan. Firman Tuhan berkata, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang mengerjakan adalah Tuhan. Nah, ketika kita berdiam diri, artinya kita memberi kesempatan. Bukan memberi kesempatan, tapi memberikan seutuhnya untuk Tuhan bekerja. Memberikan semuanya untuk Tuhan yang melakukan buat kita. Dan Tuhan meminta kepada kita berdiam diri. Itu cara Tuhan. Jalan keluar yang tak terpahami oleh manusia. Siapa yang punya pemikiran yang seperti itu? Gak akan pernah mereka ada yang punya pemikiran. Kalau cara Tuhan seperti itu. Kamu berdiam diri, dikatakan lihat. Keselamatan dari Tuhan akan ada. Jalan keluar dari Tuhan akan Tuhan buat. Lalu yang kedua, dikatakan bangsa Israel diminta melewati Musa. Kalau kita melihat, yang kedua adalah lewat tongkat. Di dalam ayat yang ke-16, dikatakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Cara yang tak terpahami kedua adalah hanya dengan tongkat dan belahlah lautan. Itu yang sudah tidak bisa disangkal oleh manusia. Sekalipun banyak orang yang memperdebatkan. Gak mungkin ini terjadi. Tetapi itu menjadi sebuah sejarah. Bahwa hanya dengan tongkat
Siapa opa, oma yang punya tongkat? Tongkat waktu itu udah dibuatnya dari apa? Dari kayu. Nah, tongkat yang dibuat dari kayu, saya mau bertanya, tongkat itu hidup atau mati? Tongkat itu, kayu itu pasti sudah mati. Yang namanya mati seringkali kita berpikir, ya sudah gak ada gunanya kalau yang namanya sudah mati. Saya mau bertanya, stick drum, ya hanya bisa dibuat apa? Memukul untuk membunyikan drum. Kayu yang sudah mati. Gak bisa digunakan untuk yang lain. Saya gak tahu kalau mungkin bisa digunakan untuk apa ya. Tongkat di tangan Musa yang seolah-olah sudah mati, gak ada harapan, gak ada gunanya. Dan yang paling jalan keluar yang tak terpahami adalah laut yang terbelah. Saya merenungkan Tuhan, biar ini menjadi sebuah cara Tuhan untuk menolong di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Di saat jalan buntu, di saat kita menemukan jalan buntu yang terjadi dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah perenungan buat kita. Mungkin kita berpikir, apa yang saya punya sepertinya sudah tidak ada harapan. Tapi kalau itu cara Tuhan yang akan Tuhan pakai untuk menolong, membuat jalan keluar, Tuhan bisa sanggup melakukan buat kita. Jalan-jalan buntu yang kita temui. Sekalipun mungkin ada rasa takut, tapi jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Tapi biar rasa takut itu membuat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika jalan buntu yang kita temui, ingat, tetap ada penyertaan Tuhan. Dan di tengah-tengah jalan buntu yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Saya bersyukur. Mari kita mau bersama-sama memberikan hati kita. Saya undang teman-teman pemain musik, pemimpin pujian dan singer. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berikan, merenungkan sebentar hati kita, pikiran kita di malam hari ini. Jalan buntu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi? Jalan buntu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Saya pribadi gak tahu. Mungkin gembala pun juga tidak tahu jalan buntu yang sedang kita hadapi. Jangan biarkan rasa takut menguasai. Yang membuat kita marah kepada Tuhan. Yang membuat kita melupakan Tuhan. Tetapi ingatlah, ada Tuhan yang tetap setia menyertai. Dan ada Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita. Tetapi ada Tuhan yang lebih keren lagi, yang siap memberikan jalan keluar buat kita. Sehebat apapun persoalan yang sedang kita hadapi, nyanyikan pujian ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna, katakan kuasa-Mu. Sehebat apapun hebatnya katakan lebih hebat Tuhan, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada, katakan lagi, di dalam kelemahanku, ya Tuhan, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan. Mari bersamaku berserah, ya, kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena apa? Karena kuasa
Kalau Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini, ketika saudara, Bapak Ibu Saudara menyanyikan, jangannya sekedar Bapak Ibu Saudara menyanyikan, tetapi yakini sehebat apapun tantangan, setebal apapun pintu yang tertutup, masih lebih hebat Tuhan yang kita sembah. Allah yang hidup, Dia yang sudah lahir, Dia yang sudah mati, dan Dia yang sudah bangkit. Dia hebat, lebih hebat dari setiap persoalan kita. Dan Dia adalah Allah yang siap membukakan jalan-jalan yang baru bagi kita. Di dalam kelemahanku, minta sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan. Dia Engkau Tuhan, ku berserah kepadamu. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya. Sore malam hari ini hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi setiap firman yang sudah kami dengar, biar itu yang mengajar dan mengingatkan kepada kami. Firman itu yang akan menolong kami. Firman itu yang akan menguatkan kami. Sehebat apapun jalan buntu yang kami temui, masih lebih hebat Tuhanku. Dan kami bersyukur buat malam hari ini. Biar janji firman ini Tuhan genapkan di dalam setiap kehidupan kami. Dengan pertolongan, dengan tanda-tanda heran yang menyertai seluruh jemaat-Mu. Setiap orang yang percayakan diri kepada Tuhan. Dan malam hari ini, biar Engkau lebih lanjut bekerja lewat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biar Engkau lebih lagi berkarya dalam kehidupan mereka. Amen. Menjadi jemaat-jemaat yang akan semakin mengenal Engkau. Pribadi lepas pribadi, mengenal Allah yang semakin dahsyat di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur, dan kami percaya. Bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kami seluruh sidang jemaat GBI Rock Bondowoso mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yusak Cahyono yang telah melayani ibadah malam ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanan serta keluarga Bapak. Saatnya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, persembahan yang merah, persembahan umum, dan persembahan yang biru untuk GBI. Di sini sebelum kita menabur, mari kita membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di Kejadian 26 ayat ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat
sebab ia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan buat kami, agar kami tetap bergantung kepada Engkau. Meskipun ada jalan buntu, tapi Engkau lebih besar dari segalanya. Kami percaya ada kuasa Allah yang memberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu Bapak Yusak Cahyono yang menyampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau ikut ambil bagian dalam kehidupannya. Kau menyertai, Kau berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menabur di kerajaan-Mu. Mari Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan kami yang menabur, sehingga kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Kami percaya Engkau sendiri yang membalas berlipat-lipat ganda. Amin. Karena kuasa Allah itu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa permohonan kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Angkat ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguh dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Mari tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja
Mari saya undang untuk anak-anak. F. Aku pahlawan kecil. Ya. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Ya. Yesus panglimaku. Anak-anak besar kalau ada yang di belakang, ayo. Siapakah orang tua sekali lagi ya? Aku pahlawan kecil. Yesus Shaolin. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara percaya dari antara anak-anak ini semuanya ya, itu akan muncul orang-orang yang dipakai Tuhan. Orang-orang yang sukses ke depan saudara. Dan percaya bahwa karena Tuhanlah mereka akan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi ini. Kita akan berdoa dengan menumpangkan tangan untuk para orang tua. Bapak bersama dengan jemaat orang tua dan seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini berdoa untuk anak-anak kami. Kami yakin mereka akan semakin diperkokoh, semakin kuat. Bahkan kebenaran itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakang mereka. Masa depan terbaik, terindah, termanis Tuhan sediakan bagi mereka. Orang tua diberkati dengan usaha bisnis dan pekerjaan mereka. Kami yakin Tuhan mereka akan mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Mereka cerdas, pandai, hidup dalam takut akan Tuhan. Menghormati orang tua, menghormati pemimpin-pemimpin mereka. Terima kasih kami berkati dengan berkat generasi, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Lagu tadi, aku mau tetap bersyukur senantiasa. Ayo, mari saudara akhiri ibadah ini. Akhir dari tahun ini dengan ucapan syukur. Ya, ku mau tetap bersyukur. Ayo semuanya dong. Haleluya. Hatiku kan bersyukur. Sebab hari ini, katakan hari yang ku mau tetap bersyukur ya. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami. Biar kehendak Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, oh, ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, mohon maaf karena kurang terang di belakang, jadi saya kurang lihat. Ada rupanya yang lagi liburan datang kemari ya. Selamat datang ya. Harusnya diterangin. Saya tidak terlalu lihat saudara. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima berkat. Kami bersyukur Bapa, hari ini biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah di hari Minggu di tahun 2024. Dan minggu depan kami akan masuk tahun 2025, tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Tuhan beritakan bahwa di hadapan Tuhan jalan buntu, Tuhan sanggup membuatnya menjadi sebuah jalan keluar yang terbaik. Kutuk sudah diubah menjadi berkat, duka cita menjadi sukacita, kain kabung menjadi tari-tarian. Apapun yang dikerjakan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Dan kemanapun kaki kami melangkah dengan telapak kaki kami akan menjadi milik pusaka kami. Dan kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.